Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah titik-titik cm. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ingat, kalau misalkan kita menentukan jarak gitu ya di sebuah bidang, berarti kita akan mencari jarak yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi misalkan di sini ada suatu titik, dia di sini ada bidang. Nah, bidangnya itu harus tegak lurus terhadap ini gitu. Ibaratnya kalau kalian menjatuhkan bola gitu kan. Nah, saat kalian menjatuhkan bola gitu ke bawah gitu ya, dia kan tegak lurus terhadap bidang alas gitu kan, atau permukaan yang kalian pijak gitu, atau tanah ibaratnya gitu. Jadi analoginya gitu, supaya kalian tuh bisa tahu, oh ternyata ini loh jaraknya gitu. Ibaratnya jarak dari ujung kepala kamu ke permukaan atau yang kamu pijak gitu, atau di bawah tanah gitu. Di bawah tanah, di tanah gitu misalkan. Jadi ini kamu misalkan. Terus kamu injak tanah. Nah, pastinya ya kamu tegak lurus gitu kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki yang kamu pijak di tanah itu gitu. Gak mungkin kan kamu mereng ke samping gitu kan, gak mungkin kan. Ibaratnya gitu. Jadi ya konsep dari ini ke bawah itu ibaratnya proyeksi. Jadi kayak proyeksi dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Ibaratnya gitu ya. Nah, udah dapat nih gambarannya. Terus di sini kita gambar kubus ABCDFGH. Jadi di sini ada ABCDFGH. Nah, di sini mohon maaf gitu ya kalau gambarnya jelek gitu. Nah, ini anggap aja ini garisnya putus-putus ya. A, B, C, D, F, F, G, H gitu. Nah, di sini panjang rusuknya 8 cm. Nah, di sini jarak titik C ke bidang BDG. Nah, di sini kalau kita lihat C berarti di sini kan. Nah, BDG berarti ini B, ini D, ini G. Oh, berarti bidangnya itu adalah bentuk segitiga. Nah, dari sini kita akan mencari nih proyeksi yang tegak lurus terhadap bidangnya ini. Nah, untuk menentukan proyeksinya, berarti kita ambil garis bantu. Garis bantunya di sini adalah garis pembagi gitu ya, antara segitiga BDG ini gitu. Nah gitu, jadi kita ambil yang ini. Nah gitu, jadi kayak kita ambil garis beratnya gitu loh, yang membagi ini menjadi dua bagian. Nah gitu, jadi kayak setengah-setengahnya gitu loh. Oke, nah katakanlah ini O gitu ya. Nah, dari sini kita akan hubungkan ke C gitu ya. O ini ke C, lalu C di sini kita hubungkan ke sini. Jadi dia membentuk tegak lurus gitu terhadap garis OG-nya gitu. Jadi ibaratnya dari bidang ke garis. Nah, dari garisnya itu kita akan cari jaraknya gitu ya. Nah, di sini kita tulis misalkan C aksen gitu. Jadi kita akan mencari nilai dari C aksen. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan GOC ini membentuk tegak lurus. Ya, berarti kita akan gambarkan di sini. GOC atau GCO gitu ya. Nah, di sini tegak lurus. Berarti kita akan mencari panjang dari GC, di mana dia adalah panjang rusuknya 8, terus OC. OC itu adalah setengah dari diagonal bidang gitu ya. Nah, rumus diagonal bidang itu adalah A akar 2. Nah, di sini A-nya 8, berarti 8 akar 2. Nah, berarti AC-nya ini ibaratnya 8 akar 2. Nah, berarti OC-nya adalah 8 akar 2 dibagi 2, sama dengan 4 akar 2. Lalu, di sini kita bisa lihat, ini 8, ini 4 akar 2. Kita bisa manipulasi menjadi 4 akar, bukan 4 akar. Kita bisa manipulasi menjadi 4 kali 2, gitu. Jadi kan 8 ya. Nah, ini kita bisa ambil 4-nya. Lalu di sini kita akan pitagoraskan gitu. Jadi OG itu kan garis miringnya kan. Nah, berarti kita
dapatkan menjadi 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 2 sama dengan akar 6. Nah, berarti ini adalah 4 akar 6, gitu. Lalu di sini kita akan hubungkan C aksen, berarti dia ke sini. Nah, gitu. Jadi ibaratnya alasnya itu adalah OG. Nah, di sini C-nya. Nah, dijatuhkan ke bawah atau proyeksinya jadi C aksen. Nah, gitu. Dan dia tegak lurus. Nah, gitu. Jadi, kita akan menentukan C aksen. Nah, di mana kalau kita lihat ini adalah tingginya, kan? Nah, dan juga di sini ada tingginya. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan perbandingan luas, gitu. Nah, ingat, luas itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, berarti di sini kita akan menentukan dari segitiga GOC ini luasnya berapa sih, gitu. Yaitu alasnya 4 akar 2 kali tingginya adalah 4 kali 2 yaitu 8 dibagi 2 gitu untuk segitiga GOC. Nah, selanjutnya di segitiga COG, nah berarti alasnya OG kan. Nah, tingginya CC. Maksudnya CC aksen gitu. Nah, berarti dari sini kita dapatkan alas kali tinggi bagi 2 berarti alasnya OG yaitu 4 akar 6 kali tingginya CC aksen dibagi 2. Jadi kita bisa gunakan perbandingan yang ini, gitu ya. Oke, berarti 4 akar 6 kali CC aksen per 2 sama dengan 4 akar 2 kali 8 dibagi 2. Nah, 2-nya kecoret, terus 4-nya kecoret ya. Nah, terus CC aksen sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 6. Nah, ini kan bisa kita gabung ya. Jadi CC aksen sama dengan 8 kali akar 2 per 6 gitu. Berarti CC aksen sama dengan 8 per akar 3. Terus kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, jadinya 8 akar 3 per 3. Gitu. Oke, jawabannya opsi B, gitu teman-teman.